Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Hai, Aduh, terang banget ya di sana ya. Di sini agak, masih ini di pakai sini ring agak light gelap. biar kayak ada Oh cahaya gitu. surga gitu. Wah, di sini kayaknya wattnya deh. Iya. Loh, ya Iya, udahlah. makanya auranya ngantuk. Ya, iya nggak apa-apa. Tapi suaranya Oke jelas kok. deh, Suara saya gimana? Aman nggak? aman. Bagus. Itu minum apa tuh, Ri? Ini air putih. Sehat, nggak neko-neko air putih doang. Aduh, tapi ininya ya, sedotannya keren tuh kayaknya. Iya, stainless mesti. Ada Ayu tuh. Halo Yu. Bang itu kayak temannya Iya, dokter dia. Ya udahlah. Sambil lah. Jadi selamat datang teman-teman. Ini perdana nih elaborasi asik. Tempat segala rasa bersama. Yalah. Saya apa namanya bikin elaborasi ini nanti akan ngajak teman-teman dari lintas profesi di inilah di kesehatan mental buat ngobrol bareng-bareng gitu ya. Nah, apa namanya? Sekarang kan jadi ini bulan tamu pertama ya. pertama nih, yoi perdana. Nah, ini kan bulan ini ada bulan pencegahan bunuh diri ya, Suicide Prevention Month kan. Mm-mm, Nah, mm-mm, terus ya udah kalau diamatin kan sebenarnya orang-orang banyak sekali ngomongin bunuh diri nih. Tanda-tanda bunuh diri mm-mm, lah, lagi ya. Cara ngomong sama orang lagi suicidal lah kayak gitu kan. mm-mm, Cuman mm-mm. apa namanya? Kita mau coba ini teman-teman, kita mau coba ngulik fenomena bunuh diri dari angle lain. Nah, yang kita ketemu adalah kita mau ngomongin faktor protektif. Apa tuh? Ya udah kayak di poster, narasi di poster gampangnya adalah kita coba ngulik yuk apa yang bikin seseorang lalu bertahan ketika lagi apa ya rumination, wah banyak banget nih pikiran-pikiran para negatif ke arah bunuh diri, tapi gimana dia masih bisa bertahan ya gitu. Sip. Mm. Nah, pelan-pelan masuk nih dok. Kita mungkin ngawalin dulu dengan apa namanya? Gimana seseorang sampai bisa mikir bunuh diri ya? Menurut Mm. dokter Lydia Jadi gimana? kalau kalau kita lihat ya, orang yang berpikiran bunuh diri itu 80% mengalami depresi, Ri. Jadi kalau Wih, misalnya nih, kita lihat ya kalau orang yang mengalami depresi sendiri kan, dia merasa sedih, putus asa, kehilangan minat, kayaknya hidup ini udah nggak ada gunanya lagi gitu. Jadi akibatnya mereka merasa pikirannya selalu negatif terus gitu ya. Nah, hmm, kalau menurut Freud sendiri nih, orang-orang yang mengalami pikiran untuk mengakhiri hidup, dulunya punya pengalaman ditolak, dikucilkan, mengalami hmm, trauma gitu. Akibatnya perasaan yang dibawa sampai saat ini itu adalah perasaan bahwa gue ini nggak ada gunanya loh, gue ini nggak berarti. Kayaknya gue ini, jadi dia selalu berpikir hal-hal yang negatif tentang dirinya gitu. ya, Nah, dan orang-orang yang mengalami depresi ini, dia cenderung mengingat kejadian yang membuat rasa sakit itu muncul lagi. Jadi sulit hmm, banget untuk mengingat memori-memori yang indah gitu ya. Padahal kita sebenarnya kan dari kita masih kecil hingga sekarang, kita kan punya pengalaman baik juga ya. Tapi hmm, yang teringat itu adalah sesuatu yang benar-benar traumatik. Nah, hmm, kesulitan untuk berpikir luas kayak helikopter view ya, melihat bahwa hidup ini tuh ada yang baik, ada yang enggak. Jadi sangat punya pikiran yang sangat konkret, itu juga salah satunya. Nah, eh, kemudian kan hal traumatik itu rasa tadi ya, perasaan tidak berharga, tertolak, itu kan rasa sakit, pain. hmm, Nah, jadi rasa sakit ini, ketidaknyamanan ini pengen segera keluar dari masalah ini, escape dari ini gimana caranya. Jadi salah satu yang dipikirkan secara instan itu adalah ya bunuh diri ini, iya, iya benar. gitu. Makanya kenapa? Lu pernah bahas deh waktu itu juga tentang pain ini yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami depresi. Waktu itu Iya, apa gimana, Ri? iya sih dulu dari dulu tuh apa ya? Saya mikirnya gini tuh teman-teman dari dulu. Jadi kalau Mm-mm, ngomong bunuh diri sebenarnya bukan soal bunuh dirinya gitu, tapi tuh kayak kekalutan batin kayak Dokter Lydia udah bilang kan. Itu tuh kayak mungkin mm-mm, udah penuh banget gitu kan. Apa ya?
jadinya cara paling cepat gitu kan yang dipikirkan untuk meniadakan kesakitan batin, ya udah gitu. Jadi mungkin bukan soal bunuh dirinya, maka apa namanya, kalau kita bisa address Mm, gitu kan si masalah yang ada, nah mm, mungkin itu berkurang tuh. Kurang lebih gitu sih. Jadi mm, iya tuh. Nah, mm, terus apa namanya, nah di kalau ngomong bunuh diri, nah biasanya orang bicara ini teman-teman, ada faktor resiko, ada faktor protektif nih. Nah, biasanya yang sering dibahas itu faktor resiko tuh. Gimana seseorang jadi mm, lebih mungkin apa ya, punya pemikiran bunuh diri lah gitu. Nah, mm, apa ya, kalau kalau faktor protektif ini gampangnya ini sih, tentang kekuatan gitu kan, skill atau resource kalau bahasa kami, yang mm. bikin seseorang apa ya, likelihood buat suicide itu rendah. Nah, kita mau ngomong ini nih, gimana seseorang bisa bertahan, nah ketika dalam kondisi sangat kalut sampai kepikiran bunuh diri. Apaan aja kira-kira, Dok? Nih, Ri, jadi ada 3 hal. Mungkin kita akan bahas satu-satu nanti ya. Iya, iya, Yang pertama bareng-bareng. itu kita harus punya namanya social life skill. Jadi Life keterampilan hidup. Keterampilan hidup ini dipelajari. Kita bisa belajar sama-sama kapanpun itu. Misalnya orang bukan hanya waktu dari kecil, tapi saat ini juga kita belajar untuk tetap bertahan hidup seperti apa life skill. Nah, life skill ini eh, banyak hal. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama life skill nih, yang kedua terhubung sama sesama kita. Jadi kalau skill. semakin kita sendiri, pasti pikiran negatif masuk semua tuh. Tapi justru dengan kita terhubung dengan orang lain, kita jadi uh, positif dari orang lain itu bisa mempengaruhi kita juga. Dan yang ketiga itu kita menemukan makna atau tujuan hidup kita. Jadi 3 hal tadi. Nah, yang pertama itu kita bahas satu-satu kali ya, itu ya. Ya, Uh, oke. life skill dulu deh. Life skill itu yang paling penting itu adalah mengenali diri. Itu life skill yang pertama. Sebenarnya ada 10 life skill, kita bisa cari juga nanti di internet. Pertama banget tuh mengenali diri. Mengenali kekuatan kita apa. Terus mengenali keterbatasan kita apa. Jadi kan kalau orang-orang yang depresi, dia selalu melihat negatifnya dia apa, kurangnya apa. Sebenarnya kita nggak punya kekurangan, Lori. Kita itu melihat kekurangan kita kalau kita membandingkan sama kelebihan orang lain. Wah, menarik banget tuh. Gitu. Kita ngelihat Nah, kekurangan kalau bandingin diri sama orang lain ya. Nice, nice. ya, jadi sebenarnya yang perlu kita lihat itu adalah kekuatan kita itu yang positifnya dari kita apa. Itu life skill yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa asertif. Asertif di sini adalah kita bisa menjaga diri kita. Misalnya ya, salah satu faktor resiko yang terbanyak kan dibully, tadi ya ditolak orang atau dilecehkan. Nah, pada saat kita bisa asertif, kita bisa mencari bantuan atau kita bisa mencoba memberikan perlawanan tapi yang menghindar. Misalnya ya kayak pemakaian narkoba juga salah satu faktor risiko. Nah, kita bisa say no to drugs juga itu salah satu life skill kita. Terus yang berikutnya, yang ketiga, problem solving. Kemampuan kita mengatasi masalah nih. Dalam hidup ini kan pasti ada masalah ya, Ri. Kita pasti kadang merasa cemas, sedih, takut gitu ya. Nah, dengan kita punya alternatif berpikir dan cara menemukan solusi, itu salah satu coping yang bisa kita pelajari, life skill yang bisa kita temukan gitu. Kemampuan adaptasi, nah itu salah satu keterampilan hidup kita. Nah, mungkin teman-teman juga nanti bisa share kalau misalnya rasa sedih datang, teringat kejadian-kejadian masa lalu yang akhirnya bikin kita flashback kembali trauma kita, itu apa sih yang seringkali dilakukan gitu ya. Nah, kalau Ari ada tambahan nggak untuk life skill ini? Biasa yang kamu ketahui apa, Ari? Ini info buat teman-teman tentang life skill ya. Jadi dulu saya tuh pernah diajakin ini, apa namanya, bahasanya apa ya, rapat deh ya di Kemdikbud gitu kan. Nah ternyata enggak sorry di Kemenkes. Nah jadi Kemenkes bikin workshop gitu kan, saya diikutin. Ternyata pemerintah itu punya ini, teman-teman punya program untuk ngajarin life skill. Jadi ngajarin life skill ke, kalau saya nggak salah SMA sih, bukan SMP, anak-anak SMA gitu. Programnya saya rasa pilot project sedang berjalan ya, tapi dalam poin-poin life skill itu ada 6 skill. Salah satunya asertif gitu kan, cara ngolah stres, ngolah emosi. Nah jadi
apa namanya, saya ngebayangin nih teman-teman kalau anak-anak Indonesia gitu ya, SMA deh, diajarin tuh life skill. Mm-mm. Wah, saya nggak kebayang bertahun-tahun kemudian Mm-mm. generasi kita Mm-mm. bagusnya kayak apa gitu. Iya kan, udah bekalnya bagus banget gitu, gitulah kurang lebih. Mm-mm. Jadi sebenarnya Iya, setuju, udah Ri. jalan tuh. Hmm, Yang saya dengar guru-gurunya diajarin dulu. Jadi benar-benar kayak gurunya tenaga diajarin. kesehatan Ntar nanti gurunya diajarin kayak terus mereka bikin ini apa namanya, ngajarin siswa-siswanya, benar persis gitu. mm-mm. Nah, salah satu lagi memang dari SMP SMA lah ya, malah SD kali perlu diperkenalkan bahwa Oh, perlu. termasuk menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya itu penting juga karena kan satu hal yang membuat orang ngebully atau orang melakukan kekerasan sama temennya kan karena itu, karena dia tidak eh, punya life skill yang cukup ya. Iya, iya benar. Salah Mm-mm. satu ini sebenarnya life skill yang saya suka nih waktu diperlihatkan gitu ya, life skill yang akan diajarin apa sama anak-anak SMA adalah itu dok apa asertif. Jadi ini waktu Mm. itu diskusinya isunya dibully gitu ya. Nah perbulian salah satu Mm. wacananya kan kenapa berlangsung terus karena si saya mau bilang korban gak enak tapi ya sudah Victim. si Mm. korban victim kan. Mereka tuh nggak berani speak up gitu, ya kan. Nah Mm. lalu Mm. sampai sini saya mau coba ngebandingin apa ya kalau pas saya keluar dulu ya luar kota banget luar negeri Mm. itu maksudnya ngebandingin orang luar itu kan mereka ekspresif banget ya, maksudnya ngomong tuh udah gitu. Kalau kita kan mungkin budaya timur kayak malu-malu masih nggak enak masih ngormatin gitu kan, Mm. akhirnya banyak yang ketahan. Mm. Nah balik lagi tuh yang saya bilang tuh Mm. wah gila andai kata bertahun-tahun kemudian jadi nih training diadakan gitu kan banyak yang diajarin asertif, Mm. wah pasti generasi generasi apa nih ya kan udah Z nih generasi Mm. ZZ keren banget kali karena mereka berani Generasi speak. Alpha sekarang, Ri. Generasi Alpha ya Alpha iya katanya. benar, bukan bukan cuman ini kan bukan cuma mereka bisa speak up tentang pikirannya tapi juga gimana ngutarain perasaannya dengan proper. Yoi life skill. Ya, oke. Itu salah satu life skill juga yang tadi. Bagaimana kita mengenali potensi diri kita. Nah, seringkali kan kalau kita, apalagi zamannya sosmed begini, kita kan sering cenderung malah ngelihatin, oh dia hebat ya, sudah seperti ini. Oh, si ini keren banget ya. Dan akhirnya kan kita merasa minder, galau gitu ya, kalau Iya. kebanyakan buka internet gitu. Nah, itu juga orang-orang yang mengalami depresi nih, kadang katanya sosmed itu bisa jadi toksik. Nah, perlu mengenali juga. Nah, apalagi kayak misalnya pandemi ini. Nanti ada beberapa pertanyaan kalau bisa langsung kita jawab ya, Ri ya. Ada nih cuman kalau pas saya klik kok nggak keluar semua kepotong dari Bu Oh, Ratri nah, ini. Nanya ya 80% tadi pelah. dokter Heeh, kelihatan ya menyebutkan 80% pelaku bunuh diri karena depresi. Mohon heeh. tanggapannya tentang kasus jurnalis Metro TV yang hasil kesimpulan analisis oh yang itu karena bunuh diri Hmm, tapi saya nggak kebaca mm-mm, nih maaf kebaca dok mm-mm. tapi Tapi karena ini tidak juga melihat tidak melihat adanya apa perilaku ya perilaku depresi. depresi. Wah Ya, iya tuh. jadi kan benar juga ya. Jadi memang kalau eh, faktor resikonya itu banyak banget. Salah satunya kan depresi. Tapi kan ada mungkin tadi trigger yang sangat banyak, stresor. Misalnya kehilangan atau ekonomi. Intinya sih sebenarnya kenapa mereka memilih suicide atau bunuh diri itu adalah di pikiran mereka itu adalah jalan keluar untuk Nah, melari dari pain yang dirasakan atau sudah buntu seperti itu ya. Nah, iya. makanya kenapa hari ini kita bahas faktor protektornya, Ri. Yang penting kan sebenarnya gini, apapun alasannya, apapun faktor resikonya, yang penting sebenarnya yang sekarang kita bisa kembangkan ke generasi muda, bagaimana kita mengembangkan 3 hal tadi sebagai faktor protektor. Bagaimana kita punya keterampilan hidup untuk bisa problem solving, bisa coping dan adaptasi terhadap kejamnya dunia ini, Ri. Gitu. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa punya keterampilan terhubung sama orang-orang. Nah, Mungkin kan apalagi sekarang nih Ri, zamannya di kota besar, apalagi pandemi, kita lebih sering di rumah, diisolasi. Ini juga salah satu faktor
resiko kesendirian. benar, persis, persis. Kalau saya suka bilang gini dok, teman-teman, jadi di kondisi pandemi sekarang nih, itu tuh kayak nggak perlu pakai trigger gitu. Nah, karena kita Hmm. kondisinya kayak terkungkung gitu ya. Kan kalau kondisi sebelumnya, sebelum pandemi, kita kalau lagi stres bisa jalan gitu kan, nonton, nongkrong sama temen, ngapain gitu, belanja apa. Tapi di kondisi sekarang, apa namanya, nggak bisa lari kemana-mana gitu. Jadi mungkin nggak perlu ada Hmm. trigger, itu yang di bawah-bawah tuh, di bawah sadar, wah, berhamburan keluar gitu. Ya, nih Mbak Ratri, Mbak Ah, Ratri bilang gini nih, anaknya oh, tetap produktif loh, bekerja dan komunikasi dengan keluarga tetap biasa, nggak ada perubahan paham, kan paham, ya? paham. Jadi Mm-mm. maksudnya Tapi apa mengapa? namanya, tanda-tanda bunuh dirinya miss kali ya, gitu kan? Mm, jadi mungkin sekitarnya juga tidak merasakan adanya perubahan, Ri. Padahal kan sebenarnya kalau Iya, orang iya. mengalami ide bunuh diri, kita merasa ada sesuatu yang berubah nih, yang tadinya mungkin ceria, mulai menarik diri gitu ya, atau kebalikannya, justru untuk menutupi rencana dia eh, pengen bunuh diri, mereka supaya nggak ketahuan, mereka berusaha untuk terlihat dari luarnya itu oke gitu. Iya, iya. Bisa Ini gitu kali kan, dok Ri ya, ya? mungkin mungkin orang-orang ini nih dok, apa namanya, nganggap kalau sorry, kalau depresi itu kan hawa-hawanya itu apa ya, nunduk, sedih, sentimental gitu kan. Nah, tapi Mm-mm. mungkin pada nggak nyangka orang yang senyum-senyum itu lagi depresi, ya nggak sih? Sebutlah ini loh, siapa, Ya, betul. Robin Williams kan? Lah, dia bikin orang Ya, ketawa mulu, tahu-tahu jebret aja kejadian. Iya kan? Nah, jadi kita nggak bisa serta-merta bilang orang yang suka senyum gitu kan, atau tangguh mulu berarti dia kuat. Enggak, jangan-jangan itu kayak dokter Lydia bilang, apa ya, masquerading hmm. Ya, batinnya yang lagi masking, chaos gitu. benar. Oh, Masking depression itu iya ada sih. banyak, Ri. Jadi kita berusaha terlihat oke. Kita Iya, berusaha malu mengakui bahwa it's okay not to be okay kan, Ri. Jadi misalnya iya. kalau kita merasa eh, sedih, mau nangis, atau lagi cemas, ketakutan, kita cenderung nggak mau orang melihat kita lemah. Benar-benar. Ya itu ini deh, apa, umum di Indonesia nggak sih? Tough mulu gitu kan, Mm-mm, harus apa, stay strong mulu. Dalamnya mah hancur. mm-mm. Iya, jadi Nah, teman-teman ya, saya akibatnya Kojiman Buencana. Saya habis nonton drakor itu ya, peace. ya, ini akibatnya lu Gitu. capek juga akhirnya kan. Iya, iya. Itu sih. Cuman dok, bahas sedikit nih. Jadi kayaknya Bu Ratri kan nanya nih bahwa orang-orang kayaknya tidak melihat tanda-tanda depresi di dia gitu kan. Lalu kaget kenapa ini orang di apa ya, Mm-mm, dianggapnya kan bunuh diri ya. Itu kita perlu hati-hati juga mm-mm, di sisi ini sih. Dia benar bunuh diri apa enggak tuh? Tapi kita nggak berani komentar ke situ ya. Kasusnya kan ini. Cuman paling ngingetin itu sih teman-teman ya, bahwa kalau orang depresi itu nggak hawanya tuh harus sentimental, depresif, sedih mulu, nggak. mm-mm, Kadang-kadang senang itu juga bisa. Nah, jadi kadang-kadang tipis banget sih. Nah, makanya apa ya, kadang-kadang tanda-tanda bunuh dirinya tuh apa ya, fake gitu, halus banget. Misalkan ya, dia bisa ngomong kayak, lah lagi apa, pengen hilang nih dari dunia gitu. Nah, jadi ngomongnya kadang-kadang halus gitu, atau teman-teman bisa lihat mm-mm, statusnya gitu sih. Jadi perlu peka mm-mm, banget sih kalau itu, perlu di apa tuh, investigasi gitu lah. mm-mm. Lanjut lah dok, jadi Dan tentang balik lagi, nambahin, silakan nambahin dulu. oke. Jadi balik lagi ya. Kadang misalnya kalau kita melihat orang itu ceria atau ketawa di luar bahagia, itu belum tentu dia Belum tentu. benar-benar happy ya. Kadang dia menyimpan juga kalau mengalami depresi ya. Dia Iya, berarti itu depresi itu salah satunya adalah pola pikirnya. jadi Ini ini ada pertanyaan, Ri. Apa iya, bedanya orang yang berniat bunuh diri sungguhan dengan mencari perhatian? iya. Paham dok bedanya dok? Wah, ini ya, ini sebenarnya gini, kalau memang orang itu mencari perhatian, sebenarnya dia juga perlu bantuan. Jadi kalau misalnya tetap eh, kita nggak lihat apa ya alasannya, kalau misalnya kita lihat ini ada kecenderungan bunuh diri ya tetap dibantu. Iya, Karena iya, dengan dia cari perhatian itu mungkin ada suatu gangguan kepribadian juga kan, Ria? benar-benar. Jadi apa ya, Mm-mm. mau itu cari perhatian kayak, intinya mah kita nganggap itu serius gitu ya. Mm-mm. Iya kan? Mau dia Nah, beneran kita atau bahas cuman yang retak gitu, berat kata. mm-mm. Balik lagi nih, Ri.
nggak selesai Oke, nanti. balik dulu Jadi ya, faktor tiga protektif. Yang faktor kedua tadi apa sih? protektif. Yang kedua tuh Yang terkoneksi, bener ya? kedua, terkoneksi dengan orang-orang sekitar. Jadi pada saat kita sudah punya keterampilan hidup, yang pertama kita perlu terkoneksi karena balik lagi kesendirian, kesepian itu terisolasi itu adalah salah satu faktor resiko orang bisa bunuh diri. Nah, Bener-bener. kita kan kadang bilang gini, aduh kayaknya takut nih orang-orang nggak terima saya atau apa. Percaya deh, mungkin dulu kamu pernah dikecewain seseorang atau ada orang-orang yang membuat eh, trauma gitu. Tapi Pernah nggak semua nge-reject lah, orang membuat kamu, pernah ditolak. iya nggak semua orang menolak kamu gitu, Iya, ini gitu. penting Dan banget yang nih ketiga, kalimatnya Dokter Ida yang terakhir nih, bahwa nggak semua orang nolak gitu kan. Nah, orang-orang mungkin yang ngalamin apa ya, konflik atau trauma bahkan di isu di hal relasi gitu kan, jadinya tuh kayak takut buka diri gitu loh, takut buat kenal orang baru, takut buat jatuh cintrong lagi, ya kan? Kenapa? Ya macam-macam, takut ya, dia, takut dikecewain apalah. Jadi emang kesannya akan takut gitu memulai hubungan baru, dan dia akan apa ya, akan ngekip orang-orang yang udah ada, atau mungkin kalau dia dalam siklus abusive kali, wah ntar panjang ke situ. Tapi poinnya takut gitu rasanya mau mau percaya sama orang lagi. ya. Padahal Jadi poinnya kalau di sini. bicara, gimana dok? Nah, salah satu poinnya di sini adalah gini, nggak apa-apa kalau misalnya dulu kamu putus atau bangkrut atau gagal. Jadi kayak rasa sakit, rasa ketakutan itu sebenarnya sama halnya dengan rasa senang, bahagia. Jadi menerima rasa tidak nyaman di situasi sekarang pun kan memang benar-benar nggak enak banget nih, Ri. Jadi Iya kita banget. belajar untuk menerima perasaan yang tidak nyaman itu sama halnya seperti kita menerima perasaan yang enak gitu. Iya Yang iya benar. kayak, jadi katanya gini, belajar menerima kegagalan seperti halnya kita menerima kesuksesan itu sendiri. Iya, kita mungkin dari kecil itu ya, apa namanya, disuruh berhasil mulu nilainya bagus gitu, dan ketika nilainya jelek Bisa dimarahin. jadi. Jadinya kan ketika ngalamin kesalahan atau kegagalan, jadinya kayak berasa diri tuh Mm-mm. bego banget gitu, jelek banget. Mm-mm. Jadi iya mungkin bener Mm-mm. tuh, kita perlu belajar terima kegagalan tuh dok, bagus. Dok Iya, ada yang nanya nih nih dok, sambil sambil jawab, sambil dari Pangestu. Pangestu. Saya sering melukai diri sendiri. Gimana caranya membedakan apakah tindakan yang saya lakukan ini self harm atau sudah percobaan bunuh diri? Nah, Ya, ya udah dok. balik lagi, melukai diri sendiri kan artinya self harm ya, Ri. Iya, Ini kan berarti mengalihkan rasa sakit ya. Biasa pasti ada traumatic pain ya, yang iya, atau kekosongan diri gitu. Pada borderline personality, gangguan kepribadian ambang kan sering mengalami uh, rasa hampa gitu. Nah, kenapa mereka mencoba melukai diri atau biasanya self harm, menyayat atau ya cutting gitu ya? Karena kan salah satunya untuk mengalihkan rasa sakit itu. iya, Nah, secara biologis juga pada saat kita luka itu ada eh, apa ya, endorfin yang naik di otak. Jadi seakan-akan kita merasa lebih nyaman gitu. Pada saat sudah cutting kita ngerasa, ya jadi itu seperti kayak salah satu coping juga. benar-benar Nah, benar. Wah itu uh, kalimat bagus tuh dok. Jadi apa namanya, cutting jadi coping. Ntar saya mau ngulik itu. Lanjutin dulu dok. ya jadi sebenarnya ya mungkin Pangestu juga perlu ya menggali juga sebenarnya apa, sejak kapan mulai melukai diri sendiri, terus apa yang terjadi gitu sampai pikiran self harm gitu ya. Dan nggak ada salahnya kalau cari bantuan, memang benar-benar berkonsultasi langsung ya sama psikolog yang mungkin deket dari sana gitu untuk pendampingan juga. Karena Iya, untuk hal seperti ini kan nggak bisa instan gitu ya, perlu beberapa iya, sesi gitu. benar. Mhm. Nambahin ya, apa namanya, Mas, kalau menurut saya di tujuannya sih, nah mari saya kasih term yang lebih baru ya tentang self harm. Jadi non suicidal self injury. Oke, jadi kalau dari Ah, termnya itu mm-mm, sudah menjelaskan sebenarnya. Jadi cutting, apalagi benturin pala, apalagi gitu kan, tujuannya bukan buat mematikan mm-mm, diri gitu, tapi buat nyakitin doang. Nah, saya mau ngulik yang tadi dokter mm-mm, Lydia bilang tuh. Ini teman-teman saya mau cerita. Ada salah satu klien saya itu dia bilang,
banyak suara pikiran ya, dia nyebutnya suara gitu kan. Mm-mm. Banyak suara-suara yang bilang mati aja, mati gitu kan. Nah, terus self harmnya apa? Ada dua, satu jambak rambut, satunya cutting, gitu kan. Nah, dia bilang gini sama saya nih, Mas, pas saya cutting itu suara-suara di kepala saya berhenti. Oke, saya ulangin ya. Pas Hmm. saya cutting, suara-suara di kepala saya yang parah tuh kan, itu berhenti. Dan Mm-mm. ini yang kedua nih, ketika saya cutting, saya jadi bisa fokus sama diri saya. Lah keren ya? Hmm. Dia jadi mindful sama dirinya Kenapa gitu. begitu? Coba, Hah? kenapa bisa begitu? Kenapa bisa Nggak, begitu? karena dipindahin ke tubuh, jadi fokus ke tubuh kan. Jadi kan awalnya rasanya Ya. di batin, di perasaan gitu loh teman-teman. Nah jadi saya Hmm. sama nih ke Dr. Lydia nih, apa pandangannya bahwa, jangan-jangan self harm itu hitungannya coping gitu. At least buat mereka yang melakukan ya, hitungannya coping. Ya kan? Nah maka buat saya, apa ya, salah satu omongan paling bodoh dan gak bertanggung jawab adalah disuruh berhentiin itu self harmnya sama sekali tanpa. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.